Jadi sekali lagi kita bicara mengenai memori ini, karena ini adalah rohnya daripada PC ataupun laptop teman-teman. Jadi penghemat memori ini teman-teman atau memory saver ini kamu harus aktifkan. Nah di sini ada 3 options, ada 3 pilihan teman-teman. Ada yang sedang, ada yang seimbang, dan ada yang maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tahukah kamu kalau Google Chrome bisa buat PC kamu, laptop kamu, komputer kamu itu lambat, teman-teman? Agar PC kamu tidak dibuat lambat oleh Google Chrome yang kamu pakai, ubah settingan berikut ini. Mau tahu settingan atau pengaturan yang sebaiknya kamu ubah? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, Google Chrome itu adalah browser yang terkenal dengan pemakaian RAM yang tinggi, teman-teman. Dia tinggi memang, semua orang tahu itu. Cuman memang dia paling terkenal, teman-teman, karena nomor 1 ya di dunia ini. Nah, agar PC kamu tetap stabil ketika kamu menggunakan yang namanya Google Chrome ini, teman-teman, kita lihat ya Google Chrome ini, teman-teman. Agar PC kamu, komputer kamu, laptop kamu tetap stabil, tetap lancar ketika kamu gunakan Google Chrome ini, maka ada beberapa pengaturan yang sebaiknya kamu ubah, teman-teman. Yang pertama ya, matikan latar aplikasi belakang. Jadi aplikasi yang terbuka di belakang, teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke pengaturan, teman-teman. Ini kebanyakan kita masuk ke pengaturan, teman-teman, atau setelan, istilahnya Google itu adalah setelan ya. Kalau ini kan biasanya itu pengaturan. Kita masuk ke setelan, teman-teman. Nah, di setelan ini kamu masuk kepada sistem. Nah, lihat sini, ini sistem, teman-teman. Nah di sistem, oh ya by the way ini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau kamu masih menggunakan bahasa Inggris sama saja sistem juga. Nah kemudian teman-teman ya ini, kamu matikan ini. Terus jalankan aplikasi latar belakang saat Google Chrome ditutup. Kalau kamu nyalakan ini teman-teman ya, jadi meskipun kamu tidak jalankan ini Google Chrome, dia masih tetap terbuka teman-teman. Kenapa? Ini latar belakangnya. Jadi sekali lagi kalau kamu memiliki RAM yang kecil ataupun misalnya PC kamu, laptop kentang, matiin aja begini. Jadi dia tidak akan membebankan juga PC kamu, bukan hanya Google Chrome itu sendiri. Jadi itu yang pertama teman-teman. Nah kemudian yang kedua yang kamu harus ubah settingannya agar PC kamu jadi ringan teman-teman. Ini aktifkan memory saver. Kita kembali masuk kepada setelan ini atau pengaturan ini. Nah di sini teman-teman kamu masuk kepada performance ini. Ya performa. Jadi bahasa Inggris itu performance, bahasa Indonesia performa ini teman-teman. Kemudian di sini kamu cari yang namanya memory saver. Ya ini. Atau bahasa Indonesianya penghemat memori teman-teman. Jadi sekali lagi kita bicara mengenai memori ini ya, karena ini adalah rohnya daripada PC ataupun laptop teman-teman. Jadi penghemat memori ini teman-teman atau memory saver ini kamu harus aktifkan. Nah di sini ada 3 options, ada 3 pilihan teman-teman. Ada yang sedang, ada yang seimbang, dan ada yang maksimum. Kalau kamu betul-betul memerlukan memori yang banyak yang dapat digunakan oleh Google Chrome, tentu saja kamu pilih aja yang sedang ini. Maka memorinya akan tinggi. Jadi tetapi teman-teman sebaiknya kami ikuti saja yang rekomendasinya yang ini ya. Kamu di sini dapat penghematan memori seimbang. Kayak tab Anda tidak terlalu aktif setelah jangka waktu yang dipertimbangkan. Jadi sebaiknya pakai tab ini aja ya, pakai pilihan yang kedua ini. Dia tidak akan membebankan kamu punya browser banyak, begitupun juga kamu punya PC secara keseluruhan. Nah sekarang mari kita masuk kepada pengaturan yang ketiga atau setelan yang ketiga istilahnya Google teman-teman. Gunakan yang namanya energy saver teman-teman. Kita masuk kembali ke pada setelan ini, masih di performa ini, kamu cari aja yang namanya energy saver teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu adalah penghemat energi ini. Ya, jadi energy saver ini penghemat energi teman-teman. Oke, siapa tahu kamu masih mati gini, ya kamu nyalakan aja. Di sini penghematan memori terserah kamu. Bisa kamu aktifkan hanya saat baterai Anda 20% atau lebih rendah. Ataupun juga aktifkan saat komputer Anda tidak terhubung ke sumber listrik. Jadi terserah kamu kalau yang ini. Nah sebaiknya teman-teman, kamu lebih aktifkan aja yang pilihannya ini. Atau bisa juga misalnya kalau kamu sekarang lagi menggunakan baterai misalnya ya, kamu ingin baterai kamu hemat, maka gunakan yang ini. Nah kalau yang di atas ini teman-teman, biasanya kalau kamu menggunakan yang namanya tercolok. Tapi kalau mau yang lebih hemat lagi, gunakan yang ini. Apapun yang kamu pilih, tetap ini kamu harus nyalakan ya penghematan energi ini. Jadi itu yang ketiga teman-teman. Mari kita masuk kepada yang keempat, yakni atur hardware acceleration-nya teman-teman. Kita masuk kembali ke performa, ke setelan ini. Kemudian di sini teman-teman, kamu cari yang namanya hardware acceleration teman-teman ya. Itu pun tergantung daripada punya kamu ya. Kita masuk kepada sistem ini. Ini teman-teman. Di sistem ini kalau kamu menggunakan bahasa Inggris juga sama sistem, lalu gunakan ini. Gunakan akselerasi grafik jika tersedia. Bahasa Inggrisnya itu adalah use graphic acceleration when available. Jadi jika tersedia.
Ini sebaiknya teman-teman, kalau kamu menggunakan grafis yang ada akselerasinya, kamu on-kan ini. Maka dia akan membuat browser kamu lebih cepat jadinya. Jadi jangan lupa ini. Ini teman-teman akan membuat yang namanya video itu berjalan dengan lancar. Atau apapun yang kamu buka akan terbuka dengan cepat teman-teman. Oke, itu yang keempat. Kemudian teman-teman, yang kelima, agar PC kamu tetap ringan, begitupun juga dengan Google kamu tetap ringan teman-teman, maka bersihkan ekstensi Chrome. Teman-teman, extension itu adalah salah satu sumber penyakit ya yang bisa membuat Chrome kamu itu jadi lambat. Karena dia lambat, makanya membuat juga segala-galanya jadi lambat teman-teman. Nah, caranya kita masuk kepada setelan ini, tapi kalau kamu mau teman-teman lebih cepat, kita masuk sini. Kalau kamu tidak ada ininya teman-teman, ya ini apa icon extension ini kamu masuk kemari aja ini, kemudian kamu masuk ini extension ini sama ya, kamu lihat ikonnya ini teman-teman, ini sama dengan yang ini, kamu masuk kemari, kemudian kamu pilih kelola extension ini. Kamu lihat teman-teman, saya ada berapa extension? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya nggak terlalu banyak memiliki extension teman-teman. Yang saya pilih yang betul-betul saya butuhkan aja. Dari 6 ini teman-teman, itu tidak semuanya saya hidupkan seperti ini. Shader ini saya matikan. Oke, saya tidak hapus teman-teman, tapi saya matikan. Ketika saya ingin menggunakannya, maka saya akan langsung saya hidupkan begini. Kemudian ini juga tube body. Ini juga saya tidak aktifkan, saya matikan. Jadi yang nyala itu cuma 1, 2, 3, 4. Jadi sekali lagi teman-teman, extension ini sebenarnya menolong kita ya untuk melakukan sesuatu, cuman kalau terlalu banyak juga, ini betul-betul membuat PC kamu jadi lambat teman-teman. Jadi jangan kira extension ini tidak memakan RAM kamu, memakan RAM banget teman-teman. Oke, itu yang kelima. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau kamu sudah jalankan semuanya teman-teman, ada satu hal juga, ini yang membuat secara keseluruhan PC kamu jadi kebut. Ya, ini apa itu teman-teman? Ya, ini bersihkan cache dan data penjelajahan atau browsing data teman-teman. Nah, ini teman-teman, kenapa harus kamu hapus ini? Karena dalam rentang waktu yang cukup lama, cache dan data browsing itu akan membuat PC kamu jadi lambat. Jadi kalau bisa teman-teman, dalam 1 bulan paling tidak 1 sampai 2 kali teman-teman kamu hapus. Kalau kamu ingin melakukannya 1 kali 1 minggu itu lebih baik lagi. Kita kembali kepada setting teman-teman. Nah, di sini kamu masuk kepada privacy dan keamanan ini. Nah, kemudian ini ada bacaan hapus data penjelajahan, hapus history, cookie, cache dan lainnya. Kita buka ini teman-teman. Nah, kalau kamu ingin yang baik teman-teman, yang secara menyeluruh, kalau bisa kamu pilih ini. Ini kan 15 menit terakhir, sejam terakhir, ini semuanya atau lainnya ini. Kita lihat build-nya, ada juga 4 minggu terakhir. Nah, kalau kamu tampilkan lebih banyak lagi teman-teman, lihat sini, tampilkan lebih banyak ya, kita lihat sini. Nah, ini. Nah, teman-teman, seharusnya saya ingatkan ya, kalau kamu centang ini, begini, maka kamu akan log out dari Chrome dan kamu harus masuk kembali kepada login kamu. Begitupun juga dengan website yang lainnya seperti saya misalnya YouTube atau Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, kamu harus masuk kembali. Nah, kalau kamu tidak ingin masuk kembali teman-teman, tapi sesekali dalam 1 bulan nggak ada masalah teman-teman ya, agar kamu punya Chrome jadi lancar dan juga PC kamu jadi ringan. Nah, setelah itu teman-teman kamu hapus aja. Nah, kamu hapus ini, hapus data. Udah, insya Allah teman-teman kamu jalankan 6 yang saya sudah berikan ini, maka kalau kamu jalankan 6-nya teman-teman, insya Allah browser kamu jadi lebih kencang dan begitu juga dengan PC kamu secara keseluruhan jadi lebih ringan. Alright, that's it. Thank you very much. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharingan ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.